wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Barnabas yang akan memandu jalannya webinar sore ini. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jangan bingung karena tampilan Zoom yang berbeda dari Zoom yang biasa digunakan. Biasanya kita bisa melihat peserta seminar yang lain, tapi kali ini kita hanya bisa melihat panitia dan materi webinar saja. Dan kali ini Bapak Ibu otomatis masuk dalam mode mute dan video off. Namun di dalam ruangan Zoom ini tetap ada peserta seminar dari berbagai daerah yang lain. Selamat sore dan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, yang kami hormati Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga beserta jajaran, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga beserta jajaran, yang kami hormati narasumber webinar, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar hari ini, Sabtu 21 November 2020, webinar yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga bekerja sama dengan PT Unilever Tbk dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 dengan tema besar Jaga Senyum Sehat Keluarga Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Dan subtema webinar hari ini adalah Kedokter Gigi saat pandemi, aman atau bahaya. Dibawakan oleh Dr. Gigi Cindy Cornelia Nelwan, spesialis kedokteran gigi anak, konsultan. Webinar ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Bapak Ibu sekalian, susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penayangan video Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tahun ini, tahun 2020. Ketiga, sambutan Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Dr. Gigi Dini Setiawati, MPH PhD. 4. Sambutan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, Dr. Gigi Agung Krismaryono, Magister Kesehatan, Spesialis Perio, Konsultan. Kelima, sambutan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, Profesor Dr. Gigi RM Kun Pramono, SU, Spesialis Bedah Mulut Maksilofasial Konsultan. 6. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Bapak Dr. Gigi Agung Sosiawan, Magister Kesehatan. Ketujuh, pembacaan doa. 8. Penayangan video preview materi webinar. 9. Materi webinar sesi pertama, Kedokter Gigi saat pandemi, aman atau bahaya. 10. Door prize untuk 3 pemenang. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link sebagai absensi sekaligus data peserta door prize. 11. Materi webinar sesi kedua. 12. Door prize untuk 3 pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa mengisi link yang ada di kolom chat sebagai absensi sekaligus data peserta door prize. Ke-13, tanya jawab. Pertanyaan dapat Bapak Ibu sampaikan di kolom Q&A. Ada hadiah untuk 2 pertanyaan terbaik dan 2 penanya langsung. Terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah tata tertib selama mengikuti webinar. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon menggunakan nama Zoom dengan format kota asal _ nama lengkap. Sekali lagi, kota asal _ nama lengkap. Door prize bagi peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Daftar hadir dibuka sampai dengan sebelum materi webinar dimulai dengan mengklik link yang ada di kolom chat. Ketika webinar berlangsung, peserta Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber melalui kotak Q&A dengan menyebutkan nama dan kota asal. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar ini berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab dan atas izin moderator. 6. Peserta diharapkan mengikuti acara webinar sampai selesai.
Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah video Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang telah diadakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada tahun ini, tahun 2020, yang telah dilangsungkan sepanjang 1 minggu ini. Berikut videonya. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu, yang bercermin dengan kilau gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan usia sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Senyum Indonesia, senyum bersolek, senyum bersolek. Kalau gigi sehat, senyum Indonesia, senyum bersolek. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Senyumlah Indonesia, buat ceria hari-harimu dengan senyum. Senyumlah Indonesia, sikat gigimu dengan bersih pagi dan malam. Mulutmu sehat, gigimu kuat, bersihkan gigimu setiap hari. Senyuman indah cerminkan hatilah Indonesia. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu, yang tercermin dengan kilau gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Senyum Indonesia, senyum bersolek. Senyum Indonesia. Ayo senyum, senyum, senyum. Ayo senyum dan senyum, senyum. Walau di tengah kondisi pandemi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga akan tetap berkomitmen dalam menjaga senyum sehat warga Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Ibu Dr. Gigi Dini Setiawati, MPH, PhD. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Barnabas. Yang saya hormati Dr. Agung Sosiawan, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Profesor Kun Pramono, Dr. Gigi SU, Spesialis Bedah Mulut Konsultan, selaku Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga dan para Wakil Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga. Dr. Agung Krismaryono, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, Spesialis Periodontia, selaku Ketua PDGI Cabang Surabaya, Bapak Ibu Perwakilan PT Unilever Tbk, narasumber edukasi online sore ini, Dr. Cindy Cornelia, Dr. Gigi, Spesialis Kedokteran Gigi Anak Konsultan, seluruh panitia Bulan Kesehatan Gigi Nasional, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, serta Bapak Ibu peserta edukasi online sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam acara edukasi online yang dihadiri oleh masyarakat umum dengan mengambil topik mengenai apakah aman atau bahaya untuk dokter gigi saat pandemi seperti saat ini. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak dengan masalah gigi dan mulut.
Acara edukasi online sore ini diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga bekerjasama dengan PT Unilever dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, acara edukasi online sore ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang telah diselenggarakan sejak tanggal 7 November hingga tanggal 21 November 2020. Sebagai informasi, kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun ini kami menyelenggarakan 3 edukasi online di 3 waktu dan sasaran yang berbeda, dan juga kami mengadakan konsultasi online menggunakan platform WhatsApp Tanya Dokter Gigi dan Websoden yang disponsori oleh PT Unilever selama 3 hari, dari hari Kamis tanggal 19 November 2020 hingga sore ini jam 4. Kami bersyukur bahwa acara yang kami selenggarakan dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional mendapat respon yang sangat baik. Dari 2 edukasi online sebelumnya, tercatat sebanyak total 872 peserta edukasi online, yang tidak hanya dari Surabaya, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk acara webinar sore ini, kami juga mendapat respon yang luar biasa dengan lebih dari 300 pendaftar. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Untuk konsultasi online hingga pukul 12 siang hari ini, kami telah melayani total sebanyak lebih dari 100 konsultasi online. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PT Unilever yang telah mensponsori kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tahun ini, serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun ini merupakan bentuk komitmen kami untuk tetap menunjukkan kontribusi dan kepedulian kepada masyarakat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Meskipun ada keterbatasan kegiatan tatap muka, kami berharap adanya edukasi dan konsultasi online ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Selamat mengikuti webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Ibu Dr. Gigi Dini Setiawati MPH, PhD. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Cabang Surabaya, Bapak Dr. Gigi Agung Krismariono, Magister Kesehatan, Spesialis Perio, Konsultan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Barnabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Dr. Agung Sofsiawan, Dr. Gigi Magister Kesehatan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, Profesor R.M. Gun Pramono, Dr. Gigi Sarjana Utama, Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofacial Konsultan. Yang terhormat Ketua Panitia Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020, Dr. Gigi Dini Setiawati, MPH, PhD, dan yang terhormat perwakilan PT Unilever Indonesia. Kemudian yang terhormat narasumber sore ini, Dr. Cindy Cornelia, Dr. Gigi Dr. Gigi Spesialis Konservasi Gigi Anak Konsultan. Yang terhormat para panitia dan juga seluruh peserta webinar BKGN sore ini. Saya atas nama Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, dan juga PDGI Cabang Surabaya. Hal ini mempunyai kemanfaatan yang sangat besar, baik dari sisi PDGI, yaitu kami bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka kesehatan gigi, seharusnya demikian. Juga dari sisi Fakultas Kedokteran Gigi mempunyai banyak yang bisa dilakukan, antara lain pengabdian seluruh
komponen dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga kepada masyarakat, juga Rumah Sakit Gigi dan Mulut juga merupakan pengabdian kepada masyarakat, dan tentu kemanfaatan di masyarakat yang paling bisa dirasakan, yaitu adanya suatu kehadiran kami sebagai seorang dokter gigi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin selama ini dirasa yang namanya kesehatan gigi itu jarang diperhatikan, namun dengan adanya acara-acara seperti ini, maka diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa kesehatan gigi tidak bisa dianggap remeh, karena kesehatan gigi itu berpengaruh dan terkait dengan kesehatan umum, antara lain dengan diabetes, juga dengan tekanan darah, dengan penyakit alergi, dan lain-lain. Dan itu merupakan hal yang sudah diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat memang perlu mendapat edukasi-edukasi seperti ini agar tetap atau semakin meningkatkan perhatian terhadap kesehatan giginya. Akhir kata, kami atas nama PDGI Cabang Surabaya yang mana selama ini bekerjasama dengan panitia BKGN, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan semoga kemanfaatan kegiatan-kegiatan ini bisa dirasakan oleh semuanya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, Bapak Dr. Gigi Agung Kris Mariono, Magister Kesehatan, Spesialis Perio Konsultan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, Bapak Profesor RM Kun Pramono, Dokter Gigi, SU, Spesialis Bedah Mulut Maksilofasial Konsultan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Dr. Barnabas. Saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Dr. Agung Susiawan, Dokter Gigi, Magister Kesehatan, beserta seluruh wakil dekan. Yang saya hormati Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020, Dr. Dini Setiawan, MPH, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Perwakilan PT Unilever TBK. Yang saya hormati Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, Dr. Agung Kris Mariono, Master Kesehatan, Spesialis Perio Konsultan. Yang saya hormati narasumber webinar Dr. Cindy Cornelia, Dokter Gigi Spesialis Tulang Gigi Anak Konsultan. Saya tadi mendengar ada perwakilan dari UNEDS yang hadir, juga selamat sore. Dan Bapak Ibu para peserta webinar di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan hingga hari ini. Kita semua dapat hadir pada acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi bekerjasama dengan RSGM UNER dan PT Unilever TBK dan Persatuan Dokter Gigi Cabang Surabaya berupa edukasi online untuk masyarakat yang berjudul Berobat ke Dokter Gigi saat pandemi aman atau berbahayakah? Edukasi ini online sore ini sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga tahun 2020 yang telah berlangsung cukup lama, yaitu tanggal 7 November hingga hari ini tanggal 21 November tahun 2020 yang diselenggarakan secara bergantian oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan FKG di seluruh Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Fakultas Kedokteran Gigi bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga tetap berkomitmen memberikan pelayanan di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Salah satu cara yang kami pergunakan adalah memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut secara online. Dan momentum ini, momentum di Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 ini sebagai
cara agar kami tetap dapat memberikan layanan berupa edukasi dan konsultasi meskipun secara online, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat berkesadaran dan memiliki kemauan untuk berperilaku sehat, termasuk dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun ini. Dengan demikian, telah memberikan jalan keluar untuk tetap berkontribusi di bidang kesehatan gigi dan mulut meskipun dalam masa pandemi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada PT Unilever Tbk dan PDGI Cabang Surabaya yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional di tahun ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan edukasi online ini. Meskipun kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun ini kita lakukan secara online, saya berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat di Surabaya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, Bapak Profesor R.M. Kun Pramono, Dokter Gigi, SU Spesialis Bedah Mulut Maksilofasial Konsultan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Bapak Dr. Gigi Agung Sosiawan, Magister Kesehatan. Kepada beliau kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga kita bersama bisa berkumpul dalam penutupan acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Oleh karenanya kemudian saya sangat memberi apresiasi kepada Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020, kemudian kepada perwakilan PT Unilever Terbuka, kemudian juga kepada Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, Dr. Agung Kris, yang tadi agak grogi juga menyebut nama Dr. Cindy ya, dengan gelar barunya yaitu Spesialis Kedokteran Konservasi Gigi Anak. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari supaya cair suasana. Kemudian juga terima kasih yang tak terhingga kepada Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, Profesor Kun Pramono, atas segala support, atas segala partisipasinya dalam menggerakkan acara di lingkungan Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNER, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Walaupun mungkin dalam kondisi pandemi yang tentu tidak seperti kondisi biasanya. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber webinar kali ini, ya, Dr. Gigi Cindy Cornelia, saya tidak akan nambahi dengan Agatha, Cindy Cornelia saja, Spesialis Kedokteran Gigi Anak Konsultan, atas nanti akan memberikan materinya terkait dengan apa yang disebut dengan keamanan pada saat keamanan dan rasa nyaman pada saat ke dokter gigi di era pandemi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa FKG UNER sebagai institusi pendidikan di bidang kedokteran gigi dengan didukung oleh RSGM UNER telah melahirkan banyak sekali dokter-dokter gigi yang berkualitas, ya, yang siap memberi pelayanan kepada masyarakat. Di tahun 2020 ini, Fakultas Kedokteran Gigi juga tadi sudah saya sampaikan mengambil inisiatif untuk bersama-sama bekerja sama dengan PT Unilever, PDGI Cabang Surabaya, dan RSGM Universitas Airlangga.
Oleh karenanya kemudian saya ingin sekali lagi berharap bahwa acara ini ke depan bisa tetap berlanjut ya dengan sukses juga seperti hari ini, dan tentu dengan materi-materi dan juga dengan pelaksanaan yang lebih berdaya guna dan bertepat guna buat kemaslahatan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat luas, sehingga dokter gigi sebagai sebuah profesi tetap dapat berkontribusi positif bagi pembangunan kesehatan di saat-saat pandemi maupun di saat-saat normal. Oleh karenanya, kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah bersusah payah mewujudkan acara ini, terutama kepada Dr. Dini Setiawati, Dr. Gigi MPH PhD, ya, sekali lagi selaku Ketua PKGN, FKG UNER, dan seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya pada saudara-saudara semuanya atas kerja keras saudara-saudara semuanya, sehingga kita semua dapat tetap memberikan pengabdian kita kepada masyarakat, kepada negara dan bangsa melalui salah satu tridharma perguruan tinggi kita. Semoga kegiatan BKGN kita ya di tahun ini dan di masa-masa yang akan datang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya dalam pelaksanaan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan, sehingga kemudian kita semua dapat saling memaafkan ketika ada hal yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Bapak Dr. Gigi Agung Sosiawan, Magister Kesehatan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Saudara RM Lukman Adi Wiratama Nurobo, Sarjana Kedokteran Gigi. Kepada Saudara RM Lukman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semuanya mendapatkan manfaat dari acara hari ini. Tapi sebelum itu saya mohon izin untuk memimpin doa kali ini menggunakan agama dan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, kami harap untuk bisa menyesuaikan. Baik, saya mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini kami berkumpul di acara webinar kali ini dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara RM Lukman Adi Wiratama Nurobo, Sarjana Kedokteran Gigi. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan video yang merangkum materi webinar kita hari ini dan riwayat hidup singkat pembicara kita, Dr. Gigi Cindy Cornelia Nelwan. Setelah video, kita akan bersama-sama masuk ke dalam materi ke dokter gigi saat pandemi, aman atau bahaya, oleh Dr. Gigi Cindy Cornelia Nelwan, spesialis kedokteran gigi anak konsultan.
Di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir, pasti ada timbul pertanyaan terkait kondisi saat ini. Apakah aman untuk berobat ke dokter gigi di saat pandemi seperti ini? Di satu sisi kita ingin mencari pengobatan ya Bapak Ibu, namun di satu sisi kita khawatir akan penularan COVID-19. Hal ini akan dibahas oleh pakarnya, Dokter Gigi Cindy Cornelia Nelwan, spesialis kedokteran gigi anak konsultan. Kepada Dr. Cindy, kami persilahkan. Ya, mohon izin saya share screen-nya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Barnabas. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan, khususnya yang terhormat Bapak Dekan dari FKG UNER, Dr. Agung, terima kasih. Kemudian Direktur RSGM UNER, Prof. Kun, terima kasih kesempatannya. Juga kepada Ketua PDGI Cabang Surabaya, Dr. Agung Kris Mariono, kemudian kepada Ketua BKGN tahun ini, Dr. Dini, kemudian dari perwakilan Unilever, terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk boleh berbagi tentang bagaimana menjaga senyum sehat keluarga Indonesia tetap walaupun di dalam era COVID-19 ini. Khususnya dengan tema ke dokter gigi anak saat pandemi aman atau bahaya. Nah, baik, kita teringat tahun lalu ya, kalau semua pada merayakan ulang tahun 17 November itu dicatat kejadian pertama kali di Cina kasus COVID ya. Jadi kalau semua pernah ulang tahun, ini ada ulang tahunnya juga, kita 1 tahun persis merayakan COVID hadir ya. Nah, tapi merayakannya jangan salah doanya ya. Kali ini jangan sampai COVID panjang umurnya ya. Jangan salah doanya supaya COVID cepat berlalu. Ya, kita ingat khususnya setelah COVID merebak ya. Kita tahu tanggal 11 Maret, saya ingat ini dunia digemparkan dengan berita bahwa dinyatakan resmi 11 Maret itu oleh WHO bahwa COVID itu merupakan sebuah pandemi. Saat itu teringat kami lagi conference persis dokter gigi anak di Bali. Jadi saat itu kita berkumpul tapi dinyatakan pandemi yang harusnya nggak bisa berkumpul ya. Nah, itu akan teringat seumur hidup bahwa di situ terjadi masalah buat kita semua, ketakutan ya saat itu, mulai 11 Maret ingatnya. Nah, apa yang terjadi, semua orang di seluruh dunia jadi panik ya. TV-TV memberitakan betapa bahayanya COVID lah. Kemudian setiap hari, bahkan setiap jam WA itu kita lihat, ini tentang COVID, ada berapa jumlah orang yang meninggal sekarang di Indonesia, di Surabaya, berapa yang meninggal. Setiap hari, setiap detik, kita diberitakan dengan COVID ya. Itu bulan Maret ya. Bagaimana orang meninggal, bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang itu juga ada panic buying. Ya, panic buying itu orang itu berburu ke supermarket seperti sudah mau kiamat ya. Kita lihat juga ini masalah juga waktu itu buat dokter gigi ya, masker habis ya. Saya ingat sekali dulu Bapak Ibu kalau masker itu yang bagus saja 20.000 dapat isi 50 ya. Tapi saat itu sempat masker bisa sampai 300, bahkan ada yang jual 500.000. Ya, luar biasa si corona ini, COVID ini membuat hidup kita, seluruh dunia ini bisa panik ya. Luar biasa, terganggu kita semua. Ya. Kemudian ini juga berdampak pada dokter gigi ya, sehingga kita semua juga ketakutan untuk bagaimana ini dengan ke dokter gigi ya. Untuk itu webinar kali ini kita mengulas tentang apakah aman ke dokter gigi ya. Karena apa? Banyak kita ini juga sakit gigi ya, menahan sakit gigi. Saya pernah didatangin awal COVID itu karena saya juga semua nggak praktek, banyak dokter-dokter gigi semua juga nggak praktek.
itu banyak datang ke rumah minta tolong karena kesakitan gigi ya. Nah, banyak pasien juga akhirnya karena parno ke dokter gigi, mereka harus mengatasi sakitnya, itu akhirnya mengambil tindakan minum obat ya pereda rasa nyeri. Tapi mau sampai kapan minum obat mereda rasa nyeri? Pasti juga ada side effect-nya ya, ada efek sampingnya ya yang juga pasti tidak baik ya. Harus ada solusinya. Atau Bapak Ibu yang punya anak kecil ya, karena nggak berani ke dokter gigi, tapi ngelihat giginya ada gigis ya di gigi depannya, kemudian menahan ke dokter gigi, tidak bisa ke dokter gigi, akhirnya sampai kasusnya tambah luas ya, giginya yang dari kariesnya atau lubangnya kecil, jadi lubangnya besar, kemudian makin besar lagi, makin rusak lagi, makin jelek lagi, makin kesakitan anaknya. Nah, itu menimbulkan polemik buat kita semua ya. Jadi dokter gigi maupun pasien maupun semua kita dihadapkan pada masalah seperti ini ya, menahan sakit, ya, pusing kepala ya. Oke. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu COVID-19. Banyak sudah mengulas bahwa seperti tadi, coronavirus disease ini ditemukan sebenarnya keluar pertama itu tahun 2019. Makanya dinamakan COVID-19. Kalau tadinya keluarnya tahun 20, COVID-20 ya. Jadi itu, kemudian ini disebabkan virusnya namanya SARS-CoV-2 ya. Dilaporkan pertama kali sebetulnya itu November, tapi orang lebih cenderung mengingat yang Desember tadi. Karena resmi itu. Nah, dari mana? COVID itu penularannya dari mana? Jadi biasanya kuman itu atau virus itu ikut di dalam droplet ya, ludah ya, di dalam saliva. Sehingga kalau kita lihat orang batuk itu sebetulnya memang nggak kelihatan ya. Tapi kalau di Terawang saya pernah seminar itu sama wali kota Solo, katanya dokter kami itu nggak paham kalau dokter itu ngomong droplet ya, saliva yang keluar itu. Ngomong hidung muncrat kami hafal, kami paham katanya. Ya, jadi seperti muncratan dari kalau kita batuk atau kita bersin, di situ banyak virus dari kalau orang menderita COVID dan dia batuk dan atau bersin, itu virusnya banyak di muncratan tadi, hidung yang muncrat. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau secara kita lihat secara ilmiahnya bahwa seperti ini, jadi penularannya itu bisa dari satu orang langsung ke orang lain, atau dia bisa melayang di udara juga, nanti dihirup oleh orang lain, atau droplet ini tadi muncratan itu tadi melekat pada bidang-bidang seperti logam, meja, atau barang-barang lain yang nanti mungkin bisa kita pegang, kemudian dipegang oleh orang lain dan masuk ke jalan napas atau mata atau mulut, hidung ya. Nah, jadi transmisinya itu bisa droplet. Jadi droplet, tapi bisa juga dia menjadi partikel yang kecil. Karena dia kecil, dia lebih berbahaya, lebih bisa jauh, bisa melayang, dan virus itu ikut di dalam partikel-partikel itu. Nah, jadi penularannya bisa baik lewat mulut, lewat mata. Jadi kalau orang tadi sakit, terus dia batuk, bersin, dropletnya itu muncrat tadi, melayang di udara, bisa masuk melalui mulut orang lain atau mata atau hidung, ya, atau tadi memegang barang-barang yang terkena paparan dari droplet tadi, virus tadi. Nah, ini beberapa penelitian memperlihatkan kalau seperti di kertas, kalau droplet itu jatuh di kertas, maka virus itu akan bertahan sekitar 24 jam. Kalau dia pada permukaan yang lebih halus, dia lebih lama. Jadi beberapa penelitian seperti itu, ya. Nah, akhirnya sampailah kita pada apakah berbahaya atau tidak kita pergi ke dokter gigi, karena mengingat tadi ya suasana itu tadi ya, kita bertanya gimana sih kalau di dokter gigi ya. Ya, memang saat ini kunjungan dokter gigi cukup dinilai berisiko
Karena tadi produk dari droplet tadi itu bisa disuspensikan jadi aerosol yang dari tadi bisa disuspensikan dan dia bisa terbang ya kemana-mana ya. Dia bisa jadi partikel yang lebih kecil, kemudian melayang di udara. Dan tadi seperti kita tahu kalau yang datang sama kita itu pasien yang kebetulan membawa COVID, dia virusnya itu akan bersama dengan ludah yang tadi berubah menjadi aerosol tadi terbang. Ya, terbang itu bisa hinggap di barang-barang yang ada di kedokteran gigi ataupun langsung bisa terhirup oleh pasien yang lain atau oleh operatornya. Ya, kita sering melihat barang-barang atau alat-alat kedokteran gigi ini memang menimbulkan aerosol ya. Benda cair atau padat yang disuspensikan itu namanya aerosol ya. Jadi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang bisa melayang di udara. Ya, ini juga melalui beberapa jurnal-jurnal ilmiah. Ini adalah cara penularan dari alat kedokteran gigi ke orang lain ya. Jadi tadi alat-alat itu handpiece atau bur tadi itu bisa menghasilkan droplet dan aerosol ya. Droplet itu katakanlah cairan partikelnya lebih besar ya, atau tetesan air ya. Kemudian dia bisa menjadi lebih kecil lagi aerosol atau dia terbang ke udara, airborne itu mengenai orang-orang lain ya. Kemudian atau bisa direct contact atau bisa langsung kena ke pasien lain atau ke dokter gigi yang merawat ya. Jadi itu perjalanannya. Tapi bagaimana jika memang kita perlu ke dokter gigi ya? Saya tadi cerita bahwa saya juga punya pasien, banyak anak-anak. Anak-anak itu kalau sudah pernah dirawat satu dokter gigi, dia itu ditawarkan dokter gigi lain kadang-kadang nggak mau ya, walaupun belum tentu dokter gigi yang lain tidak kompeten. Tapi namanya anak-anak itu udah percaya, jadi maunya ke dokter satu ya dokter satu itu. Ya. Ini kita lihat. Ya, kita lihat gigi sudah mau tanggal, tapi nggak berani ke dokter gigi. Tapi anaknya tangis terus, takut gigi tertelan atau sakit waktu makan, ya. Atau beberapa orang harus menahan sakitnya sampai mengalami bengkak atau abses yang sedemikian parah ya, sehingga mungkin bisa membahayakan dari keselamatan. Ini kalau absesnya membesar, ini bisa mempersempit jalan napas ya, dia nggak susah bernapas nanti. Nah, berita baiknya Bapak Ibu, PDGI mengeluarkan atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu mengeluarkan beberapa prosedur tentang pelayanan COVID. Jadi PDGI menyerukan atau membuat suatu aturan untuk dokter gigi bagaimana tetap bisa melayani masyarakat dalam keadaan pandemi ini. Ya, jadi kalau sebelum pandemi ini keadaannya seperti ini ya Bapak Ibu, bebas, rasanya masih wajar-wajar saja. Tapi bagaimana prosedur selama pandemi? Ya, jadi satu yang bisa kita lihat bahwa perubahan apa yang terjadi di dunia pelayanan kedokteran gigi selama pandemi ini. Bapak Ibu harus tahu supaya bisa juga mensolusi keadaan Bapak Ibu. Jadi artinya kalau sakit jangan sampai nahan sakit seperti tadi, harus tetap minum obat-obatan, itu nggak baik. Jadi mari cari solusinya. Satu, Bapak Ibu bisa melalui teledentistry. Nah, besok mungkin Dokter Setia Budi itu akan membahas ya sama Dokter Gilang, teledentistry. Ya, bagaimana menghubungi dokter gigi untuk online, Bapak Ibu dapat ini. Seperti yang dilakukan di bulan kesehatan gigi ya, nanti sampai jam 4 sore ya Dokter Dini masih bisa konsultasi secara online. Ya, Bapak Ibu bisa menempuh online dulu ya tahap pertama supaya bisa diketahui apa yang Bapak Ibu keluhkan ya. Kemudian nanti kalau memang harus dirawat, maka saat ini kita mempunyai penjadwalan online. Hampir semua dokter gigi sekarang penjadwalannya secara online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang lagi, antri yang berlama-lama ketemu banyak orang. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi screening COVID ya. Ini gambar yang kanan ini adalah
yang dikeluarkan oleh PDGI. Jadi beberapa pertanyaan yang mengenai survei COVID supaya saling menjaga. Jadi intinya Bapak Ibu jangan khawatir, bukan hanya Bapak Ibu atau dokter gigi yang menjaga diri sendiri untuk tidak tertular, tapi layanan kesehatan gigi diupayakan untuk sama-sama aman. Jadi pasiennya aman, dokter giginya aman, semua yang ada di dalam praktek itu ataupun masyarakat aman. Jadi tidak untuk dokter giginya sendiri, Pak. Nah, untuk itu screening adalah penting supaya Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi yang jujur tentang keadaan Bapak Ibu yang akan menjadi pasien, ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan melihat nanti bahwa setting ruangan tidak bisa seperti dulu. Jadi ruang tunggunya dokter gigi itu sekarang tidak bisa kayak dulu, di mana khususnya saya ya biasanya ngelayanin anak kecil, ada ruang bermainnya dan segala macam itu. Sekarang sudah tidak bisa lagi memang, karena penjadwalan yang tadi satu orang itu tidak memungkinkan dibuat supaya tidak memungkinkan pasien lain di dalam satu ruangan. Jadi kalau bisa satu pasien di dalam ruangan. Ya. Untuk itu penjadwalannya secara online. Nah, dokter gigi pun tadi ya PDGI menyerukan segala aturan. Kita ini dokter gigi semua sudah dibina beberapa webinar, beberapa workshop untuk membuat layanan seaman mungkin untuk pasien dan semua dokter gigi dan masyarakat. Maka itu Bapak Ibu kalau lihat rumah sakit gigi dan mulut itu sedang berbenah untuk juga membuat fasilitas yang sedemikian rupa supaya aman buat kita semua. Jadi mungkin ada beberapa tambahan seperti HEPA filter, air purifier, kemudian adanya lampu UV untuk sterilkan, tapi ini saat Bapak Ibu nanti keluar atau pasien sebelum masuk itu semua ruangannya disterilkan, ya. Ini seruan semua dari PDGI. Ya, juga ada beberapa alat tambahan supaya tadi tidak muncrat tadi droplet itu, jadi atau aerosol itu ditangkap oleh vakum. Ya, ada alat atau suction untuk menyedot supaya mengurangi aerosol tadi. Ya. Kemudian apalagi pasien pun diberikan tetap cuci tangan, hand sanitizer, kemudian menggunakan surgical gown, ya APD, alat pelindung diri, kemudian head cap atau pelindung kepala ini, kemudian kakinya juga pakai shoe cover atau pakai boot atau disemprot desinfektan, ya. Kemudian apalagi dokter gigi sendiri menggunakan perangkat APD yang super aman ya, karena level 3, karena dokter gigi itu mungkin risikonya tadi, risiko tinggi terpapar langsung. Jadi istilah di kami menggunakan alat pelindung diri level 3. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau lihat dokter giginya sekarang kayak astronot ya. Bapak Ibu, itu juga untuk melindungi kita sama-sama, melindungi semua, juga melindungi tertularnya antar pasien ya. Jadi ini semua yang dipakai dokter gigi. Beda kalau dulu itu masih cuma sederhana, ya cuma pakai masker, nanti pakai kacamata. Tapi sekarang untuk pasien anak, kasihan memang. Pasien anak sekarang nggak bisa lihat dokter giginya. Udah kadang-kadang takut ke dokter gigi ya dengan bor-bornya itu. Terus melihat dokter giginya juga tidak dapat seperti asingnya. Tapi itu tugasnya Bapak Ibu nanti untuk menjelaskan anak-anak bagaimana dokter giginya itu tetap dokter giginya bahwa tapi sekarang harus menggunakan alat-alat pelindung diri ya. Jadi ini memang saya jadi pikir gini, kalau saya itu sudah pakai semua itu pasti pasien tidak kenal sama saya. Makanya perlu ditulis di sini tetap ada tulisan pengenal, tanda pengenal supaya pasien saya ini tahu ini saya. Kadang-kadang karena mereka masuk sudah dalam keadaan kami sudah menggunakan APD, ya. Jadi itu memang agak berubah yang masyarakat harus pahami dan mendukung, ya. Walaupun beberapa dokter gigi membuat sedemikian supaya anak tetap tidak takut ya, baju APD-nya tetap warna-warni ya, cantik ya. Nah, ini jadi prosedur yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk ke dokter gigi, ya. Ini harus menjadi kebiasaan buat kita semua untuk mendukung supaya kita sama-sama bisa ke dokter gigi dan bisa melayani Bapak Ibu masyarakat semua.
Jadi melakukan penjadwalan dan mengisi form screening secara online. Kemudian datang tepat waktu, karena Bapak Ibu tepat waktu ini penting untuk menjaga agar di ruang praktek itu hanya pasien yang terjadwal. Kalau Bapak Ibu nanti molor, pasien lain molor, itu akan menjadi masalah tersendiri. Ya, Bapak Ibu akan bertemu dengan pasien lain. Nah, tapi kalau datang tepat waktu, maka kita semua akan bisa menjaga keamanan protokol itu ya. Kemudian pasti nanti seperti di mal-mal lah, Bapak Ibu dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian semua disemprot, diberikan disinfektan, cuci tangan dengan di wastafel atau dengan hand sanitizer ya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta menggunakan surgical gown, head cap dan sebagainya, memasuki ruang periksa, lalu duduk di dental unit, baru melepaskan masker ya. Jadi masker tetap dipakai kecuali saat mau dirawat. Bapak Ibu pasti diminta untuk berkumur antiseptik ya. Jadi untuk anak-anak mesti diberitahu bahwa itu untuk kebersihan. Jadi jangan khawatir akan ada acara kumur-kumur dengan antiseptik. Mungkin sedikit pedas atau sedikit nggak enak rasanya, tapi itu harus ya. Anak-anak nanti perlu diberitahu oleh Bapak Ibu. Kemudian selama perawatan mungkin jangan lebih aman tidak memegang alat-alat di sekitar. Kemudian memakai ulang masker setelah selesai. Ya, biasanya menyelesaikan administrasi semua sebisa mungkin tidak menggunakan barang-barang itu, biasanya pakai Google Form dan sebagainya. Ya, sebelum meninggalkan tempat, barang-barang yang tadi dipakai harus dilepaskan. Nah, jadi kalau pertanyaannya aman atau tidak, saya katakan aman ya. PDGI telah memberikan aturan atau prosedur untuk semua dokter gigi ya. Jika semua sesuai prosedur itu aman, Bapak Ibu. Nah, tapi bagi kami dokter gigi, khususnya dokter gigi anak, ini menyatakan alangkah lebih baik jika kita nggak sakit gigi ya. Jika kita ini memiliki gigi yang sehat, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita juga tahu bahwa saat ini sekolah ini daring ya, daring itu online itu ya, semua sekolah di rumah. Untuk itu pasti kebiasaan dari anak jadi berubah ya. Kalau di sekolah itu waktu makan itu terbatas, waktu ngemil itu terbatas. Tapi kalau di rumah, Bapak Ibu itu berusaha menyenangkan anaknya, jaga mood anaknya supaya tetap suka sekolah, supaya mereka bersemangat. Setiap saat seperti ada kudapan atau snack ya, atau makanan ringan di sebelah mereka ya. Jadi walaupun sekolah tapi ngemil terus ya itu. Jadi itu akan membahayakan bagi gigi. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya agar aman gigi tidak sakit. Jadi sebisa mungkin tidak ke dokter gigi, tapi harus sehat gitu ya. Jadi setelah mungkin sesi ini, Dr. Barnabas, kita akan bicara tentang anjuran kesehatan gigi untuk orang tua yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Ya, saya kembalikan waktu ke Dr. Barnabas. Baik, terima kasih Dr. Cindy untuk pemaparannya di sesi pertama ini. Sekarang kita jeda sejenak dan masuk ke sesi door prize untuk 3 pemenang. Bapak Ibu sekalian, siapa ya yang beruntung di antara Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan webinar hari ini? Mohon bantuan Dr. Beta untuk mengundi. Ya, baik. Bentar.
Selamat kepada Ibu Rusmi Anugrawati. Selamat kepada Ibu DRH Hardayanti Prima Rizky. Berikutnya Dr. Beta, pemenang ketiga yang beruntung untuk door prize. Selamat kepada Ibu Umi Salah. Pemenang yang beruntung akan dihubungi oleh panitia dan tidak dipungut biaya sama sekali. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi pada sesi 1 kita sudah diinformasikan oleh Dr. Cindy antara lain tentang teledentistry, penjadwalan online, screening COVID-19, setting ruangan dokter gigi, alat-alat tambahan, APD pasien, APD dokter gigi, dan prosedur perawatan. Tadi ada 11 poin ya, Dr. Cindy. Kemudian bocorannya tadi Dr. Cindy bilang, pada sesi 2 mau dikasih tahu nih, bocoran gimana supaya gigi tetap sehat selama pandemi. Kita masuk kepada sesi 2, kepada Dr. Cindy, kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Barnabas. Saya nggak dapat undiannya ya tadi ya. Khusus untuk peserta, ya. Makanya semangat, peserta semangat ya. Untuk ikut terus sampai akhir. Mungkin nanti akan beruntung dapat door prize-nya. Selain dapat ilmu, jadi hadiahnya sebetulnya bukan cuma door prize, tapi ilmu untuk bagaimana tips menjaga kesehatan gigi ya, supaya tetap sehat ya bagi Bapak Ibu semua. Nah, kita akan lihat bagaimana kita ini bisa untuk menjaga kesehatan gigi. Memang untuk penyakit-penyakit kesehatan gigi itu yang paling sering adalah penyakit gigi berlubang ya, kita sebut karies atau gigi berlubang. Kemudian sebetulnya ada lagi penyakit-penyakit itu yang menyangkut gusi ya, jadi gusi berdarah atau gusi bengkak ya. Kemudian ada penyakit-penyakit juga yang mungkin menyangkut estetik atau kecantikan ya, gigi yang berdesakan, gigi yang maju, tongos, atau sebagainya. Tapi mari kita sering melihat adalah penyakit karies ya. Bagaimana karies itu atau gigi berlubang itu bisa terjadi. Ya, jadi sebelumnya bahwa penyakit gigi berlubang itu bisa terjadi kalau kita punya kuman. Di dalam mulut ini memang ada kuman ya, tapi ingat, kuman itu ada beberapa kuman yang baik untuk mulut kita ya, tapi jumlahnya tertentu, jangan dibanyakin kumannya ya, senormalnya ya, memang ada, kita nggak bisa 0% kuman di dalam mulut, memang tidak bisa. Tapi bagaimana kita menjaga agar kuman itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian kuman itu akan hidup di dalam makanan yang menempel di gigi kita, menghasilkan asam, sehingga asam itu melarutkan gigi kita sehingga gigi kita berlubang. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kita itu mempunyai 4 faktor ya, diingat, ada 4 faktor untuk menjadi gigi kita berlubang. Pertama adalah faktor gigi. Ya, gigi. Kalau ada gigi dia bisa berlubang, kalau giginya ompong kan nggak bisa berlubang ya, ada gigi. Kedua, ada bakteri yang tinggal di mulut kita, terus ada makanan yang menempel di gigi kita, dan ada waktu. Kalau keempat ini faktor tidak bertemu, maka tidak ada terjadinya gigi berlubang. Ingat ya Bapak Ibu, ada 4. Kalau orang punya gigi, pasti bisa gigi berlubang. Nah, dia juga di dalam mulutnya tetap memang ada mikroba atau kuman dalam jumlah kecil. Tapi kalau kumannya diberi tempat untuk hidup, diberi makanan yang menempel di gigi, dalam waktu yang beberapa waktu tertentu dia akan menyebabkan karies. Nah, kita
untuk mencegah gampang sekali. Jadi 4 kondisi ini, 4 faktor ini jangan dibiarkan ketemu, ya. Pisahkan antara gigi, kuman, dan makanan itu dalam waktu tertentu itu pisahkan. Jangan biarkan mereka bertemu, ya. Karena mereka bukan pacarnya, bukan pasangannya. Ya, dipisahkan. Oke. Jadi itu tadi prosesnya pembentukan kuman. Kita perlu tahu bahwa jumlah gigi dewasa ada gigi anak-anak dulu, gigi sulung kita sering sebut itu ada 20. Gigi dewasa akan tumbuh nanti mulai umur 6 tahun itu menjadi gigi dewasa yang kalau jumlahnya lengkap itu 32 ya. Jadi gigi anak-anak itu setiap sisinya 5 ya, jadi 20. Untuk dewasa itu nanti 8 nanti akan berganti menjadi semua jumlahnya 32. Kemudian gigi yang kita lihat yang putih itu namanya mahkota, yang ada di dalam gusi itu namanya akar. Ya, nah jangan ada bapak ibu yang berpikir nggak apa-apa gigi anak saya rusak, orang itu kan nanti bisa tanggal ya, atau nggak apa-apa gigi belakang aja nggak kelihatan gigi depan. Nah bapak ibu jangan salah, setiap gigi punya fungsi masing-masing, jadi tidak ada satupun yang boleh rusak. Ya, gigi depan, gigi taring, gigi geraham semua mempunyai fungsi masing-masing ya, baik memotong, mengunyah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membuat 4 faktor ini, mencegahnya itu dari 4 faktor ya. Kalau tadi ada faktor gigi ya, kalau punya gigi, jadi giginya itu harus dirawat, dikeraskan atau dibuat mutunya, kualitasnya itu bagus. Buat bapak ibu yang mungkin atau cewek-cewek yang belum nikah, nanti ingat ya kalau nikah punya diberikan kesempatan untuk boleh mengandung, nanti mulai dari kandungan itu dijaga ya, kalsiumnya, bayinya itu diberikan makanan-makanan yang cukup untuk pembentukan gigi dan tulangnya baik. Nah, kalau setelah lahir anak-anak, bapak ibu yang punya anak-anak kecil, monggo bisa menguatkan giginya dengan materi-materi susu ikan ya. Diberikan fluor, nanti baik fluornya itu bisa dengan pasta gigi ataupun dengan ke dokter gigi diberikan tambahan fluor dan sebagainya ya. Kemudian faktor yang kedua adalah tadi makanan ya. Makanan ini diapain sih diolahnya, maksudnya supaya tidak terjadi karies maka hindari makanan manis dan lengket ya. Jadi lebih aman, karena kalau dia kalau dia ketemu dengan gigi, ketemu dengan kuman dalam waktu tertentu, itu akan menyebabkan gigi berlubang. Kenapa nggak boleh makan manis dan lengket? Karena dia susah dilepaskan dari gigi ya. Kalau lengket ya, Bapak Ibu kalau lihat anaknya kalau suka makan biskuit-biskuit itu di gerahamnya itu sekalipun disikat beberapa kali itu susah lepasnya. Jadi apalagi untuk anak-anak yang malas menggosok gigi, lebih baik tidak makan manis ataupun lengket. Diganti saja. Jadi kalau mau kasih kudapan atau snack, dikasih aja buah-buahan ya, apel atau sayur-sayuran, karena sayur atau buah ini punya efek self cleansing, membantu untuk membersihkan gigi juga ya, selain dia tidak lengket di gigi. Nah, kemudian faktor yang bisa kita perhatikan adalah faktor ketiga tadi, bakteri ya. Bakteri bagaimana? Bakteri itu sebetulnya bakteri gigi itu bisa menular ya. Jadi dari mana anak kecil kok giginya lubang? Ya karena bakteri itu atau beberapa bakteri itu memang perpindahannya itu oleh kita sendiri atau oleh pengasuhnya ya. Misalkan sering mencium anak-anak ya. Padahal orang tua juga memiliki kondisi kesehatan mulut yang kurang baik, atau pengasuh kadang-kadang kasih makanan itu ya secara tidak sadar karena makanannya panas ditiup ya. Apalagi di COVID ini kita tadi udah lihat ya bahwa itu bisa droplet kita bisa muncrat ya, bisa terbang ya, bisa kena makanan itu dan hinggap di makanan itu, kemudian kita tiup-tiup terus kita suapkan pada anak kita atau pada momongan kita ya, itu bisa membuat bertukar kuman itu bisa beralih. Kemudian maka itu sebisanya orang tua atau pengasuh itu memiliki kesehatan gigi yang baik juga ya, seandainya toh dia harus berhubungan dengan anak, dia harus mempunyai kesehatan gigi yang baik. Kemudian faktor keempat, waktu. Jadi jangan biarkan faktor-faktor lain bertemu, jangan beri waktu. Kayak itu ya.
kisah-kisah percintaan. Jangan berikan waktu mereka untuk bertemu ya. Nah, sekarang kita menghadapi tadi yang saya katakan sekolah daring di mana Bapak Ibu ini menyayangi anaknya berlebihan ya. Waktu untuk makan itu, apalagi makanan manis itu menjadi sering daripada biasanya. Kalau dulu sekolah itu mereka akan makan cuma jamnya makan atau istirahat ya. Saat ini enggak istirahat pun ada makanan terus. Nah, kita lihat bahwa ketika kita makan manis, maka waktu itu menjadi berbahaya, jadi merah itu ya. Kemudian kalau kita minum yang hijau ini, baik, yang merah itu berbahaya bagi gigi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau waktu merah ini makin banyak. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya mulai sekolah jam 7 misalkan, jam 6 sampai 7 kasih makanan manis. Nanti jam 8 sampai jam 9 breakfast lagi makanannya nggak sehat, makanan manis lagi, misalkan merah lagi berarti. Semakin banyak merah di dalam satu harinya anak itu, maka semakin besar kesempatannya dia atau risiko dia untuk giginya berlubang. Ya, jadi jangan berikan waktu untuk makanan-makanan manis, kuman dan gigi itu bisa bertemu. Ya, bagaimana caranya? Selain mengatur dietnya, Bapak Ibu mengajarkan mereka untuk sikat gigi. Ya, sikat gigi yang bagaimana? Yang baik dan benar ya. Nanti kita akan lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu ternyata tahu bahwa sikat gigi itu perlu, tapi yang tahu cara sikat gigi yang baik dan benar itu ternyata dari Riskesdas ini, riset kesehatan jadi data nasional, bahwa 3% saja yang tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Dan saya bersyukur bahwa program-program yang diadakan selama BKGN ini mengedukasi masyarakat itu membantu untuk menaikkan jumlah masyarakat yang tahu tentang kesehatan gigi atau tentang cara membersihkan gigi yang baik dan benar. Ya, bagaimana cara yang benar? Tadi mungkin ada video sudah diberikan videonya yang pertama kali tadi, bahwa pasta gigi sebisanya jangan terlalu banyak-banyak karena justru nanti bisa jatuh dan tidak efektif akhirnya. Tapi yang benar itu sedikit saja terus dimasukkan ke dalam bulu sikatnya ya. Pilihlah bulu sikat yang lurus ya, jangan yang berbelok-belok supaya lebih bisa mengontrol ya. Kemudian bersihkannya dari atas ke bawah gitu ya. Jangan lompat-lompat, urut kalau mau dari kiri atas ke kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri bawah, kemudian kiri bawah yang bagian dalam, kanan bawah bagian dalam, terus atas bagian dalam, kiri bagian dalam, dan kemudian permukaan kunyahnya. Jadi yang penting urut, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Kemudian kumur-kumur hingga bersih. Nah, beberapa yang penting untuk anak-anak. Bapak Ibu biasa menyerah pada anak-anak yang tidak mau sikat gigi. Ya, tetap anak-anak itu memang boleh sikat gigi sendiri, tapi bantuan dari Bapak Ibu itu penting untuk finalisasi supaya giginya bersih, ya, supaya tidak lompat-lompat tadi. Jadi memang anak bisa dirangsang dengan memilih sikat gigi yang lucu-lucu, pasta gigi yang lucu-lucu, kemudian ciptakan suasana sikat gigi yang menyenangkan. Beberapa teknik ini ada anak dipeluk, kemudian atau lutut ketemu lutut dari orang tua, kemudian menyikat gigi dari belakang ya. Bagaimana beberapa cara ini kita bisa lakukan ya. Jadi jangan menyerah untuk menyikat gigi anak-anak kita ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan adalah menggunakan benang gigi. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan benang gigi, jangan benangnya baju ini karena benang baju ini tajam Bapak Ibu. Beli yang khusus untuk gigi karena dia pipih dan halus ya. Bersihkan sisa makanan di antara gigi. Kemudian rajin berkumur. Kumur yang baik itu jangan sampai seluruh mulut kita terisi air. Jadi airnya hanya cukup setengah saja. Kemudian giginya ini dalam keadaan mengatup ya. Giginya mengatup terus itu supaya air itu tekanannya besar untuk lewat di antara gigi-gigi dan membersihkan gigi. Banyak sekali yang salah kaprah kalau di praktek suruh ayo adik sikat gigi kumur yang goyang kepalanya ini dong. Tapi mulutnya diem, itu nggak efektif ya. Jadi sebisa mungkin makan kemudian
habis itu kumur-kumur ya, dan kumur yang baik, yang benar ya. Kemudian dari semuanya itu di dalam era pandemi ini Bapak Ibu tetap dianjurkan untuk tetap mencegah penularan COVID dengan beberapa protokol COVID ya. Tetap jaga jarak, jangan suka dengan tangan kotor terus pegang-pegang bagian di muka, kemudian tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, makan yang sehat dan bergizi. Kalau ada apa-apa harus tetap ke dokter gigi atau ke dokter, karena tadi kita udah tahu bahwa ke dokter gigi itu aman ya. Baik, kita mau tetap jaga senyum sehat keluarga Indonesia supaya kita semua sehat. Demikian Dr. Barnabas. Baik. Terima kasih Dr. Cindy atas informasi yang disampaikan. Ini pastinya sangat bermanfaat dan tentunya sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah aman ke dokter gigi saat pandemi ini ya dok ya? Plus tadi Dr. Cindy juga sudah memberikan bonus kepada kita ya Bapak Ibu sekalian, cara menjaga gigi tetap sehat. Ada 4 faktor tadi ya Bapak Ibu yang tidak boleh dipersatukan. Masing-masing faktor tidak boleh bertemu tadi katanya ya Dr. Cindy ya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, jika ingin bertanya bisa melewat Q&A. Ada 2 hadiah untuk pertanyaan terbaik. Dan jika ingin bertanya langsung pada sesi tanya jawab nanti juga ada hadiah untuk 2 penanya yang mau bertanya langsung kepada Dr. Cindy. Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke sesi door prize kita yang kedua. Ada 3 pemenang. Siapa ya Bapak Ibu yang beruntung pada kesempatan kedua ini? Mohon bantuan Dr. Betra ya untuk mengundi, Dok. Selamat kepada Ibu Alvinda Urmita Diah Ayu akan dihubungi oleh panitia. Berikutnya Dr. Beta, pemenang door prize selanjutnya. Selamat kepada Dr. Gigi Egi Devina Eka Putri. Sekali lagi selamat, akan dihubungi oleh panitia. Oke, ini agak jeda. Selamat kepada Satwika Tri Rahmadana. Selamat kepada 3 pemenang door prize kita yang beruntung. Pada door prize kedua ini akan dihubungi oleh panitia dan tidak dipungut biaya sama sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan sekali lagi, ada 2 pertanyaan terbaik dan jika ingin bertanya langsung bisa nanti mengaktifkan fitur raise hand dan saya akan mengarahkan siapa yang bertanya langsung, di-invite ke grup panitia dan nanti bisa membuka video, mikrofon untuk bertanya langsung kepada Dr. Cindy. Dr. Cindy, berikut pertanyaan pertama yang sudah masuk. Saya Laila Isnawati dari Surabaya, mau bertanya, mengapa kalau mengantar anak ke dokter gigi, ada yang hanya sekali langsung ditambal, dan ada yang beberapa kali kontrol baru ditambal. Anak-anak jadi sukanya ke dokter gigi yang sekali datang langsung ditambal. Apakah terdapat perbedaan kualitas tambalan gigi antara yang sekali langsung ditambal atau beberapa kali baru ditambal? Mohon informasinya. Terima kasih. Silahkan Dr. Cindy, boleh dijawab. Baik, ya terima kasih ya buat Ibu Laila tadi. Jadi saya bangga banget ini nggak cuma dari Surabaya, ternyata juga ada dari Bengkulu, dari Batam, dari Jakarta, dan lain-lain ya, Dr. Barnabas ya.
Ya semoga memang ini bisa menjadi sarana yang baik untuk kita semua. Nah, pertanyaan terkait dengan itu Bu, tadi saya sudah melihat itu pertanyaan sebagai suatu pertanyaan yang bagus memang. Nah, beberapa kasus memang tidak bisa gigi berlubang langsung ditambal karena ada kuman yang perlu kita matikan. Khususnya nanti kan kalau ibu datang dengan gigi berlubang itu tidak katakanlah ada bagian atau lubang itu yang dirasa atau didiagnosa bahwa itu terdapat kuman anaerob atau kuman yang bahaya jika langsung ditutup. Jadi kuman itu harus dimatikan dulu, sehingga perlu perawatan 1 atau 2 kali, nanti tergantung diagnosanya itu tadi Bapak Ibu. Apakah itu mengandung kuman yang rawan untuk langsung ditutup. Karena kadang-kadang kalau dia langsung ditutup, kuman di dalam gigi itu sifatnya anaerob yang dia itu suka malah. Kalau ditutup dia tambah berkembang, gasnya itu tambah besar dan malah cekot-cekot nanti di pasien. Jadi kuman itu harus dimatikan, dibuat steril dulu kondisi giginya, baru bisa ditempel. Untuk itu perlu datang beberapa kali. Jadi tergantung kasus ya Bapak Ibu, tergantung diagnosa dari gigi yang bersangkutan. Jadi apakah kualitasnya lebih baik untuk yang datang berkali-kali baru ditempel lebih baik? Belum tentu. Jadi semua itu untuk kepentingan tergantung diagnosa, tergantung keadaan gigi yang bersangkutan, perlu dimatikan kumannya atau bisa dengan langsung dibersihkan dengan mekanik, dengan bor, udah dianggap bersih, dindingnya udah putih bersih, kemudian disemprot disinfektan dan sebagainya bisa bersih, itu bisa langsung tempel. Jadi tidak harus, tergantung dari kasus, tergantung dari diagnosa. Demikian Dr. Barnabas. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dr. Cindy. Jadi memang tergantung kasus ya dok ya? Ya. Kemudian pertanyaan terbaik yang kedua dokter, ini Assalamualaikum dokter, saya Elizabeth dari Depok. Anak saya umur 9 tahun, gigi susunya masih banyak yang belum copot sampai sekarang, usia 9 tahun dok. Yang sudah copot baru gigi depan atas, gigi depan bawah, dan gigi taring. Apakah berbahaya jika sampai sekarang masih belum copot, dok? Ya, umur anak bergantian gigi itu sekitar 6 tahun sampai 12 tahun, tapi berurutan Bapak Ibu ya. Jadi nggak langsung semua copot terus ganti tiba-tiba baru, dia akan berurutan. Jadi misalkan usia 6 tahun itu bawah, depan ya, kemudian 7 tahun atas depan, kemudian samping dan terus diikutin sampai ke belakang itu sekitar diperkirakan 12 tahun itu sudah ganti. Tapi semua kita itu tidak sama. Jadi nggak harus 6 tahun TET, 12 tahun TET berakhir ya. Setiap individu itu bisa berbeda-beda ya. Tergantung ada beberapa hal ya, cara mengunyah atau kondisi kesehatan tubuh dan asupan semuanya. Tapi selama itu range-nya masih normal, itu tidak berbahaya, aman. Justru malah saya takut kalau tiba-tiba sakitnya bersama, gantinya bersama-sama. Ya, kalau 6 tahun tiba-tiba semua harus ganti itu malah menyakitkan, anak nggak bisa makan gantian itu, nggak bisa alami tanggalnya. Jadi jangan khawatir, apalagi masih 9 tahun. Itu masih wajar. Tadi yang disebutkan gigi-gigi yang tanggal dan gigi yang mana yang tumbuh itu masih dalam range yang normal. Ya. Demikian, Dr. Barnabas. Baik, terima kasih Dr. Cindy. Jadi memang ada urutannya ya dok ya. Tidak boleh langsung bareng-bareng ganti ya. Heboh ya dok nanti kalau kayak mau demo ya. Baik, demikian jawaban dari Dr. Cindy, Ibu Elizabeth sekiranya sudah menjawab. Berikutnya Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber, Dr. Gigi Cindy. Ada 2 hadiah untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Caranya, Bapak Ibu aktifkan fitur raise hand atau angkat tangan. Saya akan menginformasikan siapa Bapak Ibu yang pertama raise hand dan akan diarahkan masuk ke Zoom panitia. Kemudian Bapak Ibu silahkan membuka mikrofon dan video serta bertanya langsung kepada narasumber. Baik, ini sudah ada beberapa Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Pertama saya undang dari Lombok, ini Dr. Cindy. Wah, kita sekalian liburan ya dok ya, ke Lombok nih dok. Iya, benar di Lombok. Ada Ibu Purnama. Ibu Purnama Hadiah. Silahkan boleh diundang ke grup panitia.
apakah sudah bergabung? Ya, siap, sudah Pak. Ya, sudah. Silahkan. Ya. Ibu dari bagaimana kabarnya Ibu dan apa yang ingin ditanyakan? Mau bertanya sedikit Dok. Mohon izin, ini mau nanya tentang penggunaan teledentistry sendiri yang tadi dijelaskan sama Dr. Cindy. Itu kan tujuannya itu mendukung perawatan secara klinis dan menjadi solusi di era pandemi ini sendiri karena masalah jarak sama masalah tidak bisa ada kontak langsung gitu sama pasiennya. Itu pasti memiliki keterbatasan atau kelemahan tersendiri, Dok. Mohon izin, ini gimana ya kira-kira dari pola metode ini sendiri, dia itu karena memiliki keterbatasan itu, dia mempengaruhi dari kualitas diagnosanya sendiri, Dok. Apakah kira-kira dari kualitas diagnosanya itu ada solusi gitu, Dok, biar bisa menegakkan jadi lebih pasti gitu diagnosanya sendiri, Dok? Karena kan tidak langsung kontak langsung dengan pasien gitu. Ya, seperti itulah kira-kira, Dok. Makasih. Baik, terima kasih. Silahkan Dr. Cindy, boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih Ibu. Itu tadi Dr. Barnabas, saya sudah melihat pertanyaannya Ibu itu di Q&A, dan saya merasa bagus banget itu, sangat itu mungkin bagian yang kurang dari penjelasan saya. Jadi ini untuk melengkapi jadinya. Teledentistry itu memang kita belum biasa ya, memang, dan seperti yang Ibu katakan benar, itu memiliki kekurangan karena dokter gigi itu harusnya memeriksa tidak hanya subjektif, tidak hanya dari cerita penderita ataupun dokter ya. Jadi harus memeriksa secara klinis atau memeriksa langsung. Tapi teledentistry ini bisa menjadi solusi sementara Bapak Ibu untuk melakukan tindakan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Misalnya kalau sakit, tadi ada pertanyaan sebelumnya di dalam Q&A itu juga, bahwa ada yang bertanya kalau saya hamil apakah saya boleh minum obat pereda rasa sakit. Daripada Bapak Ibu nyari di Google, mending telepon dokter gigi atau teledentistry untuk tanyakan apakah saya boleh mengkonsumsi pereda rasa sakit sementara saya hamil ya, dan di situ Bapak Ibu akan mendapat penjelasan dari dokter gigi yang terpercaya yang Bapak Ibu hubungin ya. Jadi bukan kalau di internet itu kan terlalu luas ya, siapa yang mau kita percaya itu nggak bisa. Jadi beda kalau teledentistry pada orang yang kompeten Bapak Ibu tanyakan. Tapi memang sifatnya hanya sebatas untuk mungkin meredakan gejala. Ya, akan disuggest beberapa hal untuk pencegahan Ibu Purnama ya. Jadi untuk kelanjutannya, kalau memang ternyata ditengarai ini harus datang ke dokter gigi, maka Bapak Ibu akan diminta untuk datang ke dokter gigi dengan prosedur yang tadi. Lanjutannya bahwa daftar secara online, terus screening COVID-nya dijawab dulu, kemudian dengan prosedur-prosedur yang insya Allah aman kalau sudah melakukan prosedur yang tepat. Demikian memang Ibu Purnama, pertanyaannya bagus banget. Itu hanya untuk menyaring ya, menyaring apakah perlu langkah selanjutnya datang ke dokter gigi. Tapi kalau dengan misalnya hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah mungkin dan menolong dan selesai masalahnya, itu Bapak Ibu kan tidak perlu hadir ke dokter gigi. Demikian Ibu Purnama. Siap, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Ibu Purnama untuk pertanyaannya. Salam sehat ya Ibu Purnama untuk saudara-saudara yang ada di Lombok ya. Amin, amin. Terima kasih Dok. Baik, berikutnya ada dari Surabaya, Ibu Yeni Rahmawati. Boleh di-invite ke Zoom panitia. Dari Surabaya, Ibu Yeni Rahmawati. Sudah bergabung di dalam ruangan Zoom kita. Ibu Yeni, silahkan. Ingin bertanya langsung kepada Dr. Cindy. Belum ada respon ya? Berikutnya kita kasih satu kesempatan lagi ya, kalau begitu. Halo?
Sudah Halo? baik, sudah bergabung ya. Ya. Oke, ya. Halo, selamat sore Ya. dok. Ya, Sudah sore. terdengar. Selamat sore, Ya. sudah terdengar. Ya. Selamat sore, mau tanya, misalnya ada gigi yang mau dicabut tapi bagian atas, apakah berbahaya dok? Karena ada yang bilang kalau misalnya yang atas itu bisa pengaruh sama saraf itu di mata atau di otak. Betulkah seperti itu dokter? Ya, bisa jawab langsung ini ya, Dokter Barnabas ya. Silahkan Dokter Cindy. Ya baik, terima kasih Bu Yeni untuk pertanyaannya. Terima kasih juga udah mengikuti ini. Berarti Ibu punya ketertarikan untuk menjaga kesehatan gigi dari seluruh keluarga ya, Bu Yeni. Ya, ini adalah pertanyaan yang paling sering dikemukakan ya oleh masyarakat. Apakah mencabut gigi atas itu berbahaya? Jadi memang pada dasarnya sebetulnya memang gigi itu persarafannya itu nanti akan menyambung ke semuanya Ibu. Tapi selama ini tidak ada pembuktian bahwa itu mengganggu penglihatan untuk pencabutan gigi atas ya. Yang terjadi adalah ketika kita mau cabut, sebetulnya kita itu punya rasa takut ya Bu ya. Kita punya rasa cemas yang berlebihan sehingga mengganggu peredaran darah di seluruh tubuh, bahkan mungkin seperti orang itu kekurangan ya Bu, seperti mau pingsan, terus mata jadi berkunang-kunang gitu ya. Jadi ketakutan kita itu buat mata kita berkunang-kunang sebetulnya, bukan karena pencabutan gigi atasnya atau sakit di gigi atas. Jadi selama ini memang seperti itu rumornya di masyarakat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa aman untuk mencabut gigi atas, tidak ada hubungannya secara langsung dengan penglihatan. Ya. Demikian Bu Yeni. Ya, terima kasih Dr. Cindy atas informasinya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Yeni. Selamat sore Bu Yeni, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom Q&A. Namun karena waktu yang terbatas tidak dapat dijawab langsung, namun pertanyaan yang belum terjawab tersebut akan dijawab dan di-share di Instagram FKG @fkg_unair. Baik, kita sampai pada akhir webinar kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga beserta tim, kepada PT Unilever Tbk, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Surabaya, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, dan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2021, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Dan tetap jaga senyum sehat keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Dr. Cindy sebagai narasumber, Dok. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu, yang bercermin dengan kilo gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan bersih yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent, dengan mulut gigi dan bersih yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent, senyum Pepsodent. Tersenyum dengan kilo gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria, dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent, dengan mulut gigi dan gusi yang sehat.
Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, buat ceria hari-harimu dengan senyum. Senyumlah Indonesia, sikat gigimu dengan bersih pagi dan malam. Mulutmu sehat, gigimu kuat, bersihkan gigimu setiap hari. Senyuman indahmu cerminkan hati. Senyumlah Indonesia, senyumlah Indonesia, ayo senyum. Senyum yang datang dari hatimu, yang tercermin dengan kilau gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, buat hari-harimu ceria dengan mulut gigi dan bersih yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan mulut gigi dan bersih yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Oh, senyum Indonesia. Ayo senyum, senyum, senyum. Ayo senyum dan senyum, senyum. Penting meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Lakukan 3G. Gosok gigi dengan pasta gigi. Gunakan mouthwash antibakteri. Ganti sikat gigi tiap 3 bulan. Ingat, pakai maskermu. Lindungi dirimu. Halo sahabat Pepsodent, saya Dr. Gigi Dara dan saya Dr. Gigi Mutia. Selamat datang di Pepsodent Dental Expert Center. Kali ini kita akan sharing bagaimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar. Pertama-tama dimulai dari pemilihan sikat gigi dan pasta gigi. Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun, gunakanlah pasta gigi khusus anak-anak. Penggunaan pasta gigi untuk anak di bawah usia 6 tahun, gunakanlah sebesar biji jagung. Dan untuk 6-12 tahun, boleh gunakan sepanjang bulu sikat. Untuk anak-anak usia 6-12 tahun, boleh gunakan pasta gigi dewasa atau anak-anak, tapi dosisnya yang berbeda. Untuk penggunaan pasta gigi dewasa pada anak usia 6-12 tahun, gunakanlah sebesar biji jagung. Dan untuk orang dewasa di atas 12 tahun, boleh gunakan sepanjang bulu sikat. Kemudian pemilihan sikat gigi, pastikan sesuai dengan usia dan ukuran mulut Anda. Untuk orang dewasa, pilihlah sikat gigi dewasa dengan bulu sikat yang halus. Dan pilihlah sikat anak-anak untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun atau di atas 6 tahun jika ukuran mulutnya masih kecil. Selanjutnya, saya akan sharing bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Arahkan kepala sikat sedikit menghadap ke gusi, lalu kita arahkan ke arah gigi. Untuk bagian yang menghadap ke pipi, lakukan gerakan memutar. Untuk bagian permukaan kunyah gigi, lakukan gerakan maju mundur dari belakang ke depan. Lakukan 10 kali hitungan di setiap sisinya ya. Dan jangan lupa di bagian dalam gigi. Lakukan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Arahkan sikat gigi ke arah vertikal,
dan lakukan menjungkil di bagian atas. Dan jangan lupa untuk menyikat lidah kita ya, dari dalam keluar 2 kali gerakan. Lalu kumur-kumur 1-2 kali aja, biar sisa fluoride bisa nempel di gigi kamu. Jangan lupa ya, untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sampai jumpa! Baik, ini udah selesai ya, berarti ya acara kita Sudah ya. dok, ini sepertinya sudah away semua ini yang ada. Oh ya, masih katanya masih ada 79. 70, ini terlalu. Oke. Saya close dok ya. Oke. Mau bikin dok, saya close 1, 2, 3.